Kita akan awali pelatihan pada hari ini dengan bernyanyi dari tim jemaat Yesus dengar doaku. Ayat 16b, demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini, di awal pelatihan kami ini, kami berdoa kepadamu karena kami percaya kekuatan yang daripadamu akan memenuhi hidup kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam seluruh pejuang-pejuang masa depan. Bertemu lagi dengan saya di sini, Maraman, dalam pelajaran intelijensia umum ya. Nah, di dalam tes intelijensia umum ini ternyata topiknya tuh ada 4. Kalau saya review kembali, saya cek kembali, ada 4 yang dibahas, yaitu tentang soal-soal bahasa Indonesia tentunya, yang ini akan kita bahas. Kemudian yang berhubungan dengan ini juga bahasa Indonesia, tapi verbal, yang konteksnya itu kalau bahasa Indonesia itu paragraf, tentunya wacana tadi. Kemudian ada verbal, ya hubungan verbal itu yang berbicara tentang sinonim, ya kesamaan makna kata, dan antonim. Nah, nanti masuk ke yang keempat, padanan kata atau logika, penalaran kata. Nah, keempat ini yang banyak dikupas tuntas dalam soal-soal CPNS. Baik, kita langsung aja. Soal bahasa Indonesia, seperti yang pertemuan kita pertama, materinya tentu tentang paragraf. Ya, saya bacakan lagi nih. Paragraf adalah satu kesatuan kalimat yang terbentuk secara harmonis mendukung satu hal utama yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, pokok pembicaraan itulah yang sering disebut dengan ide pokok nanti. Di dalam satu paragraf memiliki satu ide pokok pembicaraan terkandung kalimat utama yang dengan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi
dalam kalimat utama itu kalimat yang paling utama tentunya, di dalamnya terkandung ide pokok. Jadi ide pokok itu biasanya bentuknya frasa ya. Bisa juga kalimat inti ya dari satu kalimat utama itu. Itu biasanya di awal atau di akhir. Gampangnya gini nebaknya. Kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, itu kalau bicara tentang kalimat utama. Tapi kalau ide pokok bicara tentang hal yang dibicarakan. Kalau hal pokok yang dibicarakan maksud saya. Nah, bicara tentang ide pokok, ada istilah yang kemarin saya sudah singgung. Itu ada beberapa istilahnya. Ada ide pokok, kemudian ada pikiran utama, gagasan utama. Ya ada pula bicara tentang pikiran pokok, sama itu ya. Jadi istilah-istilahnya dipakai untuk menanyakan tentang apa itu ide pokok. Definisinya, bagian utama atau hal utama yang menjadi bahan pembicaraan. Ya tentunya yang menjiwai seluruh paragraf ya nanti dalam teks paragraf. Tapi bagaimana dengan kalau ditanya bacaan atau wacana? Kalau ditanya bacaan atau wacana dalam satu wacana gitu ya, dalam satu bacaan itu ditanya ide pokoknya sama ya, sama mencari tentang hal pokok yang dibicarakan. Nah, teknisnya bisa mencari seperti mencari satu ide pokok dalam paragraf, yaitu mencari awal bacaan dan akhir bacaan. Di awal bacaan dan di akhir bacaan. Itu mencari ide pokok. Sama seperti mencari ide pokok dalam paragraf ya, mencari ide pokok dalam bacaan itu sama. Awal atau akhir, yang dibicarakan di awal atau di akhir. Baik. Kemudian kita akan lihat soalnya langsung. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata bergaji besar dan prestisius, ya. Prestisius itu namanya. Di kalangan masyarakat banyak berpendapat bahwa memiliki pekerjaan yang prestis dan bergaji besar adalah satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan. Hal tersebut dalam tentu ada benarnya, tentu benar adanya. Banyak orang-orang yang memiliki gaji dari atas pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi kehidupannya tidak bahagia. Kebanyakan dari mereka lebih mementingkan pekerjaan yang mampu menaikkan status sosial dan martabat diri sendiri. Padahal hal tersebut sangatlah keliru. Pilihlah pekerjaan sesuai dengan minat, keahlian, dan yang Anda sukai agar Anda bisa menikmati pekerjaan. Pekerjaan Anda dengan rasa bahagia sehingga rasa lelah ketika bekerja hanya pada tingkatan fisik. Tidak sampai pada lelah dalam berpikir. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bekerja dengan profesi yang kita sukai adalah rezeki yang tak ternilai. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. Nah ini kalau bicara tentang apa yang dibicarakan, pasti tentang pekerjaan yang bisa dinikmati. Nah itu biasanya kalau ini ada di awal, di akhir ya, di akhir ya. Nah coba kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya mengenai pikiran utama, sama, udah ketahuan tuh. Pikiran utama yang terdapat dalam teks bacaan di atas adalah pekerjaan yang baik bukan semata-mata bergaji besar. Ada sih, tapi bukan itu secara umum yang disinggung. Semua pekerjaan yang baik dan prestisius bisa dinikmati. Enggak semua ya. Tadi katanya, kalau prestisius itu banyak orang yang banyak uangnya tapi belum tentu bahagia. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dinikmati. Nggak ada disinggung tentang itu ya. Semua pekerjaan prestisius bagus untuk dinikmati. Nah ini malah tidak kan. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bisa kita nikmati. Nah ini bisa nih. Ya berarti jawabannya kuncinya ini karena di akhir dia, di akhir paragraf. Yang disinggung tentang paragraf yang memiliki gagasan utama induktif. Oke, sorry. Ini sedikit menyinggung tentang jenis paragraf ya. Jenis paragraf dalam bahasa Indonesia itu ada 4. Ya kenapa ada istilah induktif itu jenis paragraf dia. Istilah ini karena munculnya ide pokok berada di awal atau di akhir. Jadi kalau ide pokok itu berada di awal di dalam kalimat utama, maka ide pokok istilah jenis paragrafnya itu disebut dengan deduktif. Kalau bahasa saya di depan, ya, D depan. Jadi di awal paragraf muncul hal utama yang dibicarakan, pokok pembahasannya baru diterangkan, maka ini disebut dengan deduktif. Yang kedua, induktif.
Kalau bicara tentang induktif ya, ini dia. Ini bicara tentang ide pokoknya berada di akhir, di dalam, di akhir paragraf. Atau di akhir wacana atau bacaan kalau ditanya ya. Nah, yang ketiga, campuran. Jenis campuran itu namanya deduktif-induktif. Karena kalimat utama atau ide pokoknya ada di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Nah, ini namanya campuran. Nah, ini kalau paragraf yang kedua lebih mengarah ke campuran memang. Kalau yang kedua ini ya. Tapi kalau ditanya bacaan berarti kita melihat secara umum yang paling akhir paragraf dong, paling akhir bacaan dong, sehingga lebih mengarah induktif. Yaitu memiliki gagasan utama di akhir paragraf. Itu yang ketiga ya, campuran. Yang keempat namanya deskriptif naratif. Nah, kalau contoh deskriptif naratif ini karena definisinya ide pokok itu tersebar. Jadi bukan di awal atau di akhir, tapi tersebar di setiap kalimat-kalimat penjelas dia. Kalau bentuknya seperti ini, biasanya jenis karangannya juga berbeda. Jenis karangannya itu yang berhubungan dengan hal-hal cerita dia. Ya, novel, cerpen, kalau kita lihat kita penggal cerpen, kita penggal novel, tentu kita nggak bisa mencari ide pokoknya sebenarnya. Nggak bisa. Karena di dalam setiap novel ini nyambung terus ceritanya gitu. Sehingga dikatakan ide pokoknya tersebar. Harus selesai dulu kita membaca seluruh isi novel atau cerpen itu, baru kita tahu ide pokoknya apa. Nggak bisa kita cari per paragraf tuh kalau namanya cerpen. Sama seperti mencari puisi. Ide pokok puisi ya nggak bisa. Nah, ini kalau yang keempat jenisnya. Ya, kita singgung sedikit ya dengan jenis paragraf, siapa tahu nanti ditanya juga kan gitu. Nah, begitu ya, catat boleh. Jadi ada 4 jenis paragraf. Ada yang deduktif, D berarti depan, induktif berarti di akhir, dan yang campuran, deduktif, induktif ini di awal atau di akhir, sifatnya menegaskan. Dan yang keempat bentuknya tersebar. Inilah jenis-jenis yang digunakan dalam novel atau cerpen atau puisi gitu. Ya. Nah, untuk soal yang satu ini tentu sudah jelas jawabannya di akhir paragraf atau induktif tadi ya. Kita lanjut soalnya. Nah, ini ada kalimat yang dikuningkan ya, saya cetak kuning. Pekerjaan yang baik bukan semata-mata bergaji besar dan prestisius. Apa ini? Yang ditanya. Yuk kita lihat soalnya. Mana kata prestisius pada kalimat pekerjaan yang baik bukan semata-mata bergaji besar dan prestisius adalah prestisius ya ini. Ini apa nih? Kalau kita lihat dari pengertiannya, apakah pekerjaan penghasilan besar, pekerjaan yang menyenangkan, pekerjaan yang bergengsi, atau pekerjaan yang sangat baik, atau pekerjaan yang disukai? Benar yang besar. Ya mirip-mirip lah ya. Kalau disukai belum tentu juga kali ya. Bergaji besar boleh. Ya, terhormat gitu, prestisius kan terhormat biasanya, prestisius kita gitu. Nah, coba kita lihat jawaban. Apakah benar? Ya. Jadi suatu hal bersifat mengesankan atau terhormat, bermartabat, berarti jawabannya yang berhubungan dengan gengsi dong. Itu ya, yang C ya, jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Soal berikutnya tentang bacaan juga. Setiap hari kita dapat melihat dan mendengar betapa banyak kata asing yang dilontarkan kemana-mana. Rupanya kita lebih suka menempuh jalan pintas daripada mencari kata milik kita sendiri. Dengan alasan yang selalu diberikan ialah kata yang bersangkutan tidak dikenal. Padahal tidak jarang orang tidak memahami apa makna kata asing yang kita digunakan. Jadi orang sering ngobrol menggunakan bahasa asing, nggak peduli orang ngerti atau tidak gitu ya. Terkesan hebat ya jadinya. Nah, apa yang ditanya dalam soal ini mari kita lihat. Pokok pembicaraan pada paragraf tersebut adalah orang segar mencari kata dalam bahasa Indonesia. Ya, ini pokok pembicaraan tentang bahasa asing tadi tentunya. Ini nggak ada ya berhubungan dengan bahasa Indonesia pula. Yang B, orang yang senang mengambil jalan pintas. Loh, jauh sekali ya. Bukan maksudnya orang manusia mencari jalan pintas. Menggunakan bahasa ya. Banyaknya penggunaan kata asing. Oke, mesti bisa nih. Penggunaan bahasa asing bisa. Orang tidak tahu makna kata asing yang digunakan. Bisa juga sih, tapi dalam konteks ini mereka menyebar bahasa asing untuk kemana-mana kan gitu ujungnya. Nah, coba yang mana nih? C, D, E. Kita lihat.
Nah, ini dia, banyak pengguna kata asing, hal ini terlibat pada kalimat pertama. Jadi jawabannya yang C, banyak penggunaan kata asing di awalnya. Banyak menempuh, setiap hari dapat melihat mendengar betapa banyak kata asing yang dilontarkan kemana-mana. Kata asingnya, jadi jawabannya cantik. Jadi jenis paragrafnya apa tadi nih? Kalau di awal. Betul, ya, deduktif. Baik, berikutnya, bacaan lagi nih ya. Adalah nyata bahwa tema yang dibicarakan dalam ladang preminus tetap aktual di Indonesia dan diminati para remaja. Inilah yang membuat novel tersebut penting untuk dibicarakan. Bahkan patut dijadikan bahan pelajaran anak muda, misalnya anak-anak SMA. Ya, ini bacaannya. Apa pertanyaan di bacaan ini? Mari kita lihat. Kata aktual, istilah aktualnya yang ditanya. Kata aktual dalam awal paragraf tersebut memiliki makna kabar yang sedang viral, bisa sih aktual ya. Menjadi motivasi warga, enggak. Menjadi berita hangat, aktual. Oke, bisa. Hot news ya. Menjadi kabar angin, jauh. Sedang menjadi perbincangan, bisa juga. Jadi viral, berita hangat, dan perbincangan. Dari konteks ini, kalau bicara tentang aktual, pasti hal yang sering disinggung lah ya. Disinggung di masyarakat yang sering diulang-ulang, berarti ini antara perbincangan dan viral ya. Tapi nggak viral itu bisa aja nggak disinggung, tapi viral yang sering muncul kan gitu. Coba kita lihat jawabannya apa. Jawabannya adalah kata aktual itu memiliki makna sedang menjadi perbincangan. Betul ya, berarti ini sedang menjadi perbincangan, itu yang aktual, berarti yang dibicarakan, itu yang terbaru, yang diskusikan, yang dibicarakan, yaitu aktual. Baik, itu soalnya. Mari kita lanjut lagi. Teks berikutnya ya. Bacalah teks berikut dengan saksama. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Sumogari. Supratman sangat pandai bermain sandiwara dan mahir bermain alat musik. Setiap waktu luang ia memanfaatkan untuk bermain musik, terutama biola. Keberaniannya mengutarakan pendapat membuat dia diangkat menjadi pembantu surat kabar kaum muda di Bandung. Meskipun gaji yang diperolehnya kecil, ia puas karena dapat mengutarakan pendapat serta pikiran dalam tulisan-tulisannya. W.R. Supratman menulis dan mengubah lagu-lagu perjuangan untuk menggambarkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Ia dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada saat ia diminta mendengarkan lagu Indonesia Raya dan semua hadirin berdiri hikmat, hal itulah yang tak terlupakan bagi dirinya. Ia bekerja tanpa pamrih, dalam hidupnya ia lebih suka memberi daripada menerima. Mari kita lihat ya, apa soal dalam wacana ini. Nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam teks di atas adalah, baik, saya singgung sedikit tentang nilai-nilai dalam bacaan ya. Ada banyak nilai yang terkandung dalam bacaan. Salah satu nilai sosial ini. Nilai sosial adalah nilai yang terkandung dalam bacaan. Apa yang dia mau disampaikan bacaan itu terhadap teks kita nih. Sosial itu adalah tindakan yang baik yang dilakukan seorang dengan seseorang. Atau tindakan yang baik yang dilakukan satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Jadi sosial itu adalah tindakan yang baik. Ingat ya, sosial itu adalah tindakan yang baik. Sudah pasti baik, sosial. Ya, membantu, menolong itu sosial. Memberi itu sosial. Nah, tindakan-tindakan nilai-nilai lain adalah nilai-nilai moral, ada nilai budaya, ya, ada nilai pendidikan gitu. Nilai-nilai itu yang cakupannya kalau saya definisikan, moral itu berhubungan dengan tingkah laku. Jadi kalau dibilang dalam wacana atau dalam bacaan nilai-nilai moral yang disampaikan, berarti yang berhubungan dengan tingkah laku. Baik itu hal-hal yang buruk maupun hal-hal yang baik tentunya. Itu nilai moral. Kalau nilai-nilai budaya gimana? Kalau budaya itu yang berhubungan dengan tradisi-tradisi yang disampaikan oleh wacana. Tapi bukan hanya tradisi, ini hati-hati nih. Jangan sampai terjebak dengan tradisi atau budaya yang disampaikan, bukan ya. Tapi kebiasaan. Jadi definisi budaya itu kebiasaan. Jadi hal-hal yang dibiasakan di masyarakat itu telah termasuk nilai-nilai budaya. Contohnya, kalau dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah pertemuan, ini menjadi budaya kan? Kalau ada pertemuan di suatu tempat,
ya mereka memberikan salam, itu budaya. Jadi kalau dalam kalimatnya Pak Lurah datang untuk menghadiri acara tersebut dan memberi salam kepada peserta. Memberi salam pada peserta itu budaya. Budaya ya, itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang menjadi sebuah kesepakatan. Itu budaya. Jadi budaya itu kebiasaan. Nah, itu nilai-nilai dalam bacaannya. Kita lanjut lagi ke soal ini. Yang A pilihannya menjadi pembantu surat kabar. Oh, ini menjadi pembantu surat kabar itu untuk dirinya. Tapi kalau namanya nilai sosial itu untuk orang lain. Ya, ini untuk perusahaannya, beda ya. Kalau untuk mencari pekerjaan atau untuk bekerja pada perusahaan itu nggak masalah. Tapi sebuah nilai sosial itu pamrih. Bukan karena pekerjaan, bukan karena tuntutan atau kewajiban. Tidak, ini pamrih. Ya, sesuatu yang lahir dari hati gitu, sosial. Suka memberi, nah ini sesuatu yang lahir dari sosial ya. Tidak dipaksakan atau tidak diwajibkan. Gitu. Mempunyai pengalaman tak terlupakan, pekerja ikhlas. Berarti ini kayaknya ya. Mari kita lihat, benar. Jadi kunci yang C, nilai sosial yang terkandung dalam tes tersebut adalah suka memberi daripada menerima. Itu nilai sosial. Ya, tindakan hal yang baik tentunya. Nah, itu soal-soal wacana yang kita bahas. Kita masuk sekarang soal-soal yang berhubungan dengan tes intelijensia umum atau TU. Nah, ini yang saya maksud tadi yang berhubungan dengan soal-soal sinonim dan antonim dan padanan kata ya. Yuk kita langsung mulai. Hubungan mana kata seperti yang sudah saya pernah jelaskan. Hubungan mana kata yang berkaitan dengan erat dengan maksud terkandung makna tersebut adalah sinonim. Contohnya ya, kata besar berhubungan dengan makna dengan maha, raya, dan akbar. Ini kesinoniman. Padanan boleh, kesamaan gitu ya maknanya. Kemudian yang kedua lawannya. Hubungan makna kata yang bertolak belakang dengan makna dengan maksud kata yang terkandung dalam makna kata tersebut. Yang disebut dengan antonim, perlawanan makna kata ya. Ya. Nah, contoh kata dijalankan. Nah, sering kan kalau kata-kata antonim ini gampangnya kan kalau besar, kecil, kemarin sudah jelas ya. Kalau tinggi, rendah gitu ya. Itu hal yang gampang. Bagaimana dengan bahasa-bahasa formal saya bilang? Di tengah-tengah keformalan bahasa, kumpulan-kumpulan wacana, ada teks-teks yang kalau dilihat dari konteks ini, kata dijalankan, ini contoh ya kalimatnya langsung aja saya baca. Kata dijalankan berlawanan maknanya dengan kata ditangguhkan. Nah, kalau dijalankan bermakna dengan ditangguhkan, itu secara formal ya, secara formal kan dijalankan sesuatu yang program, sesuatu yang dijalankan. Kalau ditangguhkan suatu program yang berhenti dulu gak jalan kan gitu ya. Ya, kata yang dijalankan ya lawannya tidak dijalankan kan. Tapi kita nggak mungkin mencari kata tidak dijalankan kan. Maka kita cari kata lawannya apa yang pas nih. Dijalankan, bahasa formalnya ditangguhkan. Kalau bahasa diberhentikan sih biasa aja. Tapi kalau kata ditangguhkan nih bahasa formalnya, bahasa yang kesannya lebih tinggi gitu ya, dengan hal-hal yang lebih ilmiah gitu. Nah, ini yang sering tanya, ya malah yang sering muncul seperti ini bentuknya, dijalankan, ditangguhkan, bentuk-bentuk soal lawan kata dalam soal-soal CPNS ya. Mari kita lihat. Langsung aja pada soal tes verbal. Petunjuknya sama seperti kemarin ya. Pilihlah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan kata-kata yang dicetak dengan huruf kapital. Mari kita lihat soalnya. Legitimasi. Apa tuh legitimasi? Apakah penghubung, pengesahan, pengaturan, pengendalian, atau pengikat? Mari kita lihat ya, ini kayaknya sepertinya sebuah pengesahan kali ya. Atau legitimasi, penghubung enggak? Pengaturan, pengendalian, pengikat, mari kita lihat. Iya, pengesahan. Disan, legitimasi itu ya. Definisinya, legitimasi adalah keterangan atau surat yang mengesahkan dan membenarkan, menerangkan bahwa tahun pemegang surat itu benar-benar dia. Itu legitimasi ya. Jadi mengesahkan pemilik ya kali ya. Nah, ini tuh namanya legitimasi. Betul ya? Kita mencari padanan atau kesamaan makna dari legitimasi. Itu adalah pengesahan. Yuk, kita lanjut yang kedua. Berikutnya, ceruk. Nah, ini orang-orang suka ke puncak, banyak sekali kata-kata ceruk dimunculkan kan? Oh bukan, ini curug ya, beda. Nah, ceruk ini
seperti belokan gitu ya. Lekuk boleh lah bisa nih. Tanda simpang, jurang, pusat. Oh nggak jawab, kalau jurang jauh banget ya. Saya akan, ya betul, berarti jawabannya adalah lekuk ya, sama ya. Lekukan atau ceruk. Nah kalau definisinya ceruk itu adalah liang atau lekuk lubang yang masuk ke dinding, tanah, tembok, dan lain-lain. Ruang berpetak-petak dalam lemari. Nah itu ceruk juga. Gua di gunung, sudut pelosok pojok di dapur, rumah, kamar, dan lain-lain. Atau bisa juga disebut dengan rongga, ini dalam bahasa Indonesia ya, di sela-sela timbunan barang dan lain-lain. Itu ceruk. Jadi lebih mengarah kepada lekuk ya, kata singkatnya itu. Ini padanan sinonim ya yang cocok. Kemudian afirmasi. Apa afirmasi ya? Afirmasi dalam penggunaan bahasa ini seperti yang pernah saya singgung. Memang kita kalau mau mengetahui artinya, nggak bisa kita melihat langsung kata per kata. Kita nggak mungkin bisa kita hafal semua, itu konteksnya kan. Namun kita bisa melihat dari pilihan A, B, C, D-nya. Mana lebih berpadan. Kemudian kamu teksnya ngeliat afirmasi. Mau tidak mau memang, kalau kita sering latihan yang berhubungan dengan soal-soal sinonim atau antonim ini, sering membuka-buka kamus lah, KBBI tentunya. Itu wajib ya, karena terekam kok ini. Apalagi kalau kita sering ngomongkan itu. Maka mulai sekarang, istilah-istilah ini kamu coba pergunakan deh dalam bahasa sehari-hari kamu. Supaya gampang menghafalnya secara tidak langsung. Gitu ya. Kalau penerbitan, kita kembali ke soal. Afirmasi itu penerbitan, perlakuan, penegasan, penentuan, dan penekanan. Mana deh jawaban yang lebih tepat? Ya, tentunya penegasan. Kenapa ini soal jawabannya penegasan? Karena afirmasi sendiri berasal dari kata affirmation, yang bisa diartikan penguatan atau penegasan itu sendiri. Ini artinya langsung ya, terjemahannya. Jadi dia disebut dengan penguatan atau penegasan. Jawabannya yang C tentunya. Sudah benar ya? Itu pengertian dari afirmasi. Kemudian kita lihat rekognisi. Rekognisi beda ya. Rekognisi beda juga. Nah, kalau dilihat dari artinya mungkin kita blank ya. Ini apa sih sebenarnya? Tapi kalau kita padanan mesti ada gambaran dikit nggak sih? Coba. Rekognisi kan kembali ya. Mengulang kan gitu ya. Tapi kognisi itu pengetahuan. Nah, bisa aja begitu, tapi coba kita cek dulu. Pengakuan, pengambilan, tuntutan, perubahan, pemberitahuan. Nah, coba kita lihat ya. Jawaban tepat untuk rekognisi ini sebenarnya kalau kita lihat adalah pengakuan. Mengaku ya. Mengaku apa yang diperbuat tentunya. Jadi ada berhubungan dengan kognitif nggak? Bisa. Ya, berpikir kita mengakui kesalahan ya. Mengulang ya. Kalau dalam pengambilan ya sama sih, semuanya berhubungan dengan pengetahuan juga. Cuma kalau kita kaji lebih dalam nih, kognisi itu pengakuannya tuh lebih kental. Jadi pengakuan keadaan atau hal yang diakui. Ya, keadaan atau hal yang diakui atau disebut dengan penghargaan, pengenalan. Nah, itu ya kalau yang disebut dengan rekognisi. Jadi nanti kalau nanti pilihan-pilihannya misalnya nih ya, kalau tidak ada pilihan yang pengakuan, maka kita lihat nih ada penghargaan nggak? Ini juga dikuasai ya, dihafal juga nih. Misalnya pilihannya nggak ada pengakuan tapi penghargaan, maka pilih penghargaan. Atau tidak ada penghargaan, pengenalan, maka dipilih. Jadi definisi ini saya buat supaya kalaulah nanti soalnya bukan diubah. Nah, biasanya soal-soal yang lalu itu diambil tuh, diulang ya. Tapi pilihan-pilihannya itu nggak sama. Maka untuk itu definisi-definisi dari kata-kata itu saya buat di bawah. Ada titik koma tuh. Kalau dalam kamus tuh ada titik koma, ada padanan-padanan yang lain. Siapa tahu padanan-padanan lain itu yang menjadi perubahannya gitu. Jadi tetap diingat ya, untuk rekognisi itu selain pengakuan bisa penghargaan atau pengenalan. Nah, begitu ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana dengan kata hostess? Hostess ini sudah kata-kata lama ya. Sering orang menggunakan kamus ini untuk orang-orang yang melayani di klub-klub malam gitu ya. Jadi pramusyawarah beda ya, pramuwirya ini juga melayani, pramuniaga juga, pramusaji cuma melayani, cuma bedanya kalau hostess itu berasal dari kata asing dapat diartikan sebagai wanita yang menghibur
dan melayani tamu-tamu di klub malam atau pramuria. Nah, itu pramuria. Maksudnya jawabannya pramuria yang sama dengan hostess gitu ya. Yang melayani. Oke, itu hostess. Kemudian bagaimana dengan kata klarifikasi? Nah, kalau ini sudah pasti familiar ya tentang kata ini dalam penggunaan kita sehari-hari, apalagi di kantor. Kalau ada orang kantor, kemudian ada yang bekerja lah dimanapun, klarifikasi ini menjadi bahasa tren untuk orang-orang yang formal ya, orang-orang yang menggunakan bahasa yang formal maksud saya. Nah, permintaan, pengaturan, penjelasan, penentuan penjelasan ini bisa pengklarifikasikan, klarifikasi menjelas ya, menjelaskan. Coba kita lihat, benar kan? Ya, penjelasan. Klarifikasi berasal dari kata asing yang mempunyai arti dan makna menjelaskan. Nah, lihat padanan-padanan membeningkan loh. Bisa saja dimasukkan yang pembeningan, ya kan? Nah, hati-hati ya, pembeningan bisa klarifikasi terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya, atau menjernihkan, penjernihan kan? Nih, belum tentu kalau ada dua pilihan, repot kita. Ya, yang pasti memang klarifikasi itu penjelasan. Oke, sudah benar ya? Kita lanjut lagi. Berikutnya jenggala. Apa kata yang sama dengan jenggala? Hutan, lebat, sabana, gurun, bukit. Nah, jenggala itu kayaknya rame ya. Ini kalau kita nggak ngerti artinya repot kan? Maka kita akan teks dulu dan berusaha untuk mencari tahu. Ya, kalau kita latihan mencari tahu di kamus tentunya. Kalau udah masuk ke ujian kan nggak mungkin lagi. Maka kita harus mencari kata-kata asing ini banyak di membuka KBBI. Ya, download aja lah di HP kamu KBBI biar lebih gampang kamu mencarinya ya. Nah, kalau lihat artinya itu hutan, ya banyak, lebat gitu ya. Jenggala adalah sebuah kata dalam bahasa sastra yang menyatakan kata rimba atau juga bisa hutan. Ya, kalau ada pilihannya rimba, bisa rimba. Kalau hutannya diganti, kata rimba. Ya, ingat ya, jenggala bisa hutan, bisa rimba. Baik, itu. Kemudian, bagaimana dengan soal berikut ini? Saban. Nah, kalau saban ini kan, apalagi kalau kita di daerah Betawi ya, sering menggunakan kata saban. Saban hari, saban ini kan saban berarti, apa ya cocoknya? Pernah, sejalan, jarang, tiap-tiap. Oh, ini bisa nih, tiap-tiap nih. Sejalan, belum ya, karena saban hari setiap hari. Saban, kata saban itu kayaknya sering sekali ya di tengah-tengah pemakaian bahasa orang kita Betawi itu sering menggunakan kata-kata ini. Apakah benar? Coba kita cek dulu. Benar, tiap-tiap ya. Definisinya adalah saban merupakan bahasa khas bahasa khas daerah Betawi yang diartikan dengan kata tiap-tiap. Setiap, tiap-tiap ya. Itu saban. Baik, kita lanjut lagi yuk. Gancu. Nah, gancu ini dulu pernah, ya kalau saya ingat dulu penggunaan gancu kalau orang mau mengambil sesuatu, ya, yang tidak mau kotor tangannya, dia pakai alat nih. Pakai alat, ada besi, ngambil, nah di dalam ujung besi itu ada pengkaitnya. Ah, nih, cocok nih. Ada timbangan nggak? Karung bukan, nanti ada pengkaitnya diambil, itu namanya gancu. Kayak kita yang ngelihat es balok ya, es balok diangkat gitu, itu pakai gancu dia. Itulah gancu ya, coba. Benar kan? Betul ya, pengait atau pengait. Gancu adalah sejenis alat yang terbuat dari batang besi yang ujungnya diberi pengait. Biasanya alat ini digunakan untuk menarik karung beras. Karung beras bisa juga ada. Dan ya selama ini kalau orang pemulung-pemulung kan pakai gancu biasanya itu. Biar gampang, jangan pakai tangannya itu. Nah, ini gancu artinya. Ya, kita menggunakan kata-kata ini kalau kita gunakan dalam sehari-hari jadi ingat gitu. Jadi biasakan ada istilah-istilah, apalagi kita mau menghadapi menghadapi tes-tes soal-soal CPNS. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam intelijensia umum, verbal dan antonimi. Mulailah penggunaan. Kalau nggak bisa di rumah ya mungkin orang kesenyum-senyum melihat kita, nggak apa-apa. Kita berusaha kok untuk mengingat itu kembali. Kita kan nggak ngafal lewat gancu adalah ini, afirmasi adalah ini, enggak. Tapi kita gunakan dalam penggunaan sehari-hari, itu lebih efektif untuk mengingatnya. Ya, baik. Kita sudah sampai kata gancu, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagaimana dengan kata konvensi? Konvensi. Apakah kesepakatan? Ini mirip ya, konferensi, kesepakatan. Perundingan bisa konferensi juga ya kan. Ada kaitannya dengan konferensi ya. Konferensi beda lagi ya. Musyawarah, waduh mirip-mirip ini. Ketentuan,
konvensi. Bentar dulu ya. Perpindahan. Nah, di mana nih? Konvensi. Kita harus lihat konvensi itu apa. Kalau kamu ngerti tentang konvensi apa pengertiannya, boleh langsung kita kaitkan dengan jawabannya. Yang mana nih gitu. Nah, kalau kita lihat dari kata konvensi ini lebih erat dengan kesepakatan ternyata ya. Jadi kesepakatan, konvensi merupakan kesepakatan umum terutama mengenai bentuk-bentuk kata krama, kebiasaan, adat istiadat berdasarkan kesepakatan umum. Jadi kalau konvensional gitu ya, itu berhubungan dengan hal-hal yang dibiasakan dulunya ya, terbiasa dari dulu itu konvensional, konvensi ya, dari situ asalnya. Jadi hal-hal disepakati lah ya, pas itu daripada yang lain perundingan jauh musyawarah ya. Jadi itu ini definisinya. Jadi saya mengambil itu dengan bentuk-bentuk kata lain seperti tata krama. Kalau nggak ada pilihan-pilihan di sini ke tata krama, ya kan kalau tidak ada kesepakatan dia tulis tata krama. Ingat tata krama itu bagian dari konvensi juga. Ada istiadat bagian dari konvensi, kesepakatan. Jadi kalau kita kaitkan dengan kata yang lain, konvensional lebih gampang ya untuk mencari padanannya. Ya itu. Kemudian Tasik. Apa ini Tasik ya? Tasik Malaya. Wah, kita taunya Tasik yang berhubungan dengan nama-nama daerah kan. Ternyata Tasik itu diambil dari Tasik Malaya itu diambil dari kata Tasik ya. Tasik artinya lembah, selat, danau, rawa, sungai. Oh, mana nih? Ternyata kalau kita cek itu kumpulan lengkungan yang digenangi air, Tasik. Nah, coba kita lihat benar nggak ya? Iya benar. Jadi kalau dalam teks ini definisinya, Tasik mempunyai arti sebagai danau, genangan air yang dalam dan luas di daratan, namanya danau. Ya, kalau got itu gimana? Got itu juga genangan air ya, tapi nggak luas ya. Ternyata yang berbeda di sini adalah luas ya. Kalau luas itu masih berhubungan dengan Tasik tadi atau danau. Nah ini, jadi pilihannya ada padanan yang lain kah? Ada coba. Tasik mempunyai seperti sebagai danau, genangan air. Bisa kan genangan misalnya. Kalau pilihannya nanti dibuat di genangan, masuk ke Tasik. Kecuali kalau tempat di sini ya. Nah, misalnya dibikinnya Tasik sama dengan lindangan air. Kalau yang berhubungan dengan air kita kaitkan, nanti bisa jadi ya. Bikin dengan air, maka berhubungan dengan genangan. Genangannya dalam dan luas di daratan. Nah, itu kalau Tasik. Ya, mudah-mudahan konteks ini bisa kita ingat ya. Berarti kalau kita padankan dengan menggunakan bahasa sehari-hari nanti gitu kan, oh Tasik. Berarti danau dulunya namanya ya. Seperti sama kan dengan kita pakai ci ya, ci. Kalau ada pertanyaan ci bisa jadi padanannya apa? Sungai kayak gitu ya. Nah, ini sama seperti ini bentuk soalnya kalau ada penggantian kata-kata seperti itu. Kalau daerah lain namanya sei ya. Kalau daerah Medan sana dia pakai sei itu apa? Sei itu sungai. Nah, sei kambing, sei ini gitu ya. Tasik juga begini, ini bagian danau. Jadi nama-nama itu dipakai untuk penyebutan daerah jadinya. Oke? Baik. Nanar. Ini kalau bicara nanar ini ada satu puisi nanar aku diam gitu ya. Ini ingat banget karena puisi-puisi lama pakai bahasa-bahasa lama juga dengan menggunakan kata nanar. Nanar, apakah nanar itu malu, kosong, bingung bisa ya. Berani, ntar dulu. Tajam, nah mari kita lihat itu. Bingung, oh ya benar bingung ya. Jadi definisi dari kata nanar adalah sama artinya dengan berasa pusing, agak hilang akal, confused dalam bahasa yang mungkin ya, confused ya. Garang, kok garang jauh nih. Kalau garang bahasa sama dengan berani nih. Ya, garang sama dengan berani. Tapi di sini beda ya. Tercengang-cengang, wow, gitu ya. Jadi bisa jadi kalau dibuatnya padanan yang lain nih, dia nggak pakai kata bingung, dia pakai kata hilang akal, bisa ya. Tercengang-cengang, kalau garang sih jarang lah, karena nanti garang itu lebih condong ke berani kalau ya. Nggak tahu, mungkin pengertian dari kata garang di sini adalah sesuatu yang jadi emosi hilang akal gitu. Itu mungkin ya padanan yang dimaksud dengan garang itu sendiri. Nah, bisa jadi kan nanar itu dikaitkan dengan kata-kata ini gitu.
Jadi yuk kita gunakan yuk dalam bahasa sehari. Jadi gampang tuh mengingatnya. Ya. Nah itu nanar. Kemudian hibridasi. Hibrida ya. Di Kelapa Gading ada kata hibrida kan. Itu kelapa kali ya. Jalan hibrida ya. Nah, penyuburan, penyilangan, peristirahatan, penjaringan, unggulan. Nah, ini orang-orang pertanian pasti ngerti. Penyuburan kali ya, hibridasi, hibrida, peristirahatan enggak lah, unggulan. Oke, unggulan juga bisa. Mari kita cek. Jawaban penyilangan. Oh, malah lari ke penyilangan ya. Untuk penyilangan ini proses biologis sebuah tanaman mungkin ya. Ya, ini hibridasi merupakan penyilangan dari populasi yang berbeda. Oh, populasi. Penyilangan dari populasi berbeda. Orang-orang biologi pasti jelas ini ya tentang kata hibridasi. Ya, beda dengan degradasi ya. Lain lagi tuh. Ada dasinya. Nanti kita ciri khasnya. Jadi memang terbentuknya sebuah kata itu pasti ada unsur-unsur katanya, dasarnya yang memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan kegiatannya gitu. Karena diambilnya bahasa-bahasa asing yang ada di luar sana atau istilah-istilah yang di luar sana, itu pasti kita kaitkan dengan kejadian-kejadiannya gitu. Itu biasanya munculnya sebuah kata gitu ya. Nah, kalau kita ngerti tentang istilah itu, maka kita ambil suku katanya apa seperti kata ini ya. Kan banyak sih istilah-istilah yang berhubungan dengan yang si ya. Si yang berhubungan dengan si itu yang berhubungan dengan sifatnya. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat dari asal-usul pengambilan katanya itu perlu kita tahu supaya nanti secara tidak langsung kita dapat menggunakannya dalam sehari-hari, kalimat sehari-hari gitu. Ya. Nah, ini. Kemudian kita lagi lihat untuk masih ke sinonim ya. Dependensi. Apa tuh dependensi? Dependensi ternyata apakah mengharapkan subsidi, tergantung, swadaya atau mandiri. Depend ya, depend ya. Berarti sesuatu yang kalau kita lihat definisinya tergantung ya, tergantung. Coba, dependensi berasal dari kata asing yang artinya sama dengan ketergantungan. Ketergantungan ya, tergantungan, keadaan dijajah, keadaan tergantung pada orang lain, di bawah kekuasaan atau negara lain. Itu dependensi. Gitu ya. Jauh sekali kalau subsidi ya, berarti ketergantungan. Ya. Oke, jawabannya cantik. Kemudian kunyuk. Waduh, ini sering sekali kita umpatan-umpatan orang yang dengan kata kunyuk ini ya. Apakah gorila terlalu kalau namanya kunyuk, kesan kita tuh pasti arah yang kecil-kecil ya. Oke, kera kecil boleh lah. Kuda sial. Kunyuk sial, oh jauh lah. Macan, wow. Jauh sekali ya. Kunyuk tuh mirip ya. Coba kita lihat yang mana. Ya, betul, kera kecil. Kecil ya, berhubung kunyuk itu kecil. Ya, kalau lihat definisi kunyuk adalah kera kecil, monyet, kata sindiran untuk orang yang tak tahu aturan. Ya. Ya, orang istilah dari kata atau orang yang nggak tahu aturan ya. Kemudian kita lihat lagi kata spiral. Apa nih spiral? Ya, orang mengerti spiral itu untuk KB kan ya. Tapi kalau dalam ketentuannya ada alat yang memang dimasukkan dalam sesuatu, jadi bentuknya itu berputar gini. Nah, itu spiral, ya kan? Melengkung, oh no, kalau melengkung cuma sekali kan. Tapi kalau spiral itu ada beberapa. Lurus enggak. Sulur bentuk. Nih sulur nih berulang-ulang bentuk apanya melingkarnya. Ini bisa nih, bisa. Bulatan sekali, sama seperti melengkung itu juga. Kawat, ya alatnya kawat, tapi tidak. Kan kawat bisa dilurusin, bisa bengkok gitu ya. Bukan melingkar gitu. Kalau spiral berhubungan dengan melingkar, tapi konteksnya berulang-ulang. Nah, ini kayaknya lebih condong ke sulur batang ini. Coba kita cek benar. Iya ya, spiral itu mempunyai persamaan kata dengan lilitan. Nah, ini lilitan tuh yang berulang-ulang itu ya. Atau pilir atau juga sama. Nah, itu spiral. Oke ya. Kita lagi lihat dengan sulur batang dalam hal bentuk gitu ya, tentu ya. Ada batang yang dilingkar-lingkari gitu ya. Baik, kita lanjut lagi tentang tes antonim. Tadi sudah kita bicara tentang tes yang berhubungan dengan sinonim ya, persamaan kata. Kita masuk sekarang lawan kata atau makna ya, makna yang berlawanan. Kemarin saya sudah tekankan makna yang berlawanan. Jadi pilih jawaban dengan artinya dengan lawan-lawan kata yang dicetak dengan huruf kapital. Mari kita langsung aja. Siau
Siau, mendidih, memuai, membeku, mencair, memanas. Siau. Wow, itu silau ya. Coba apakah masih berhubungan dengan itu? Mendidih ternyata. Siau itu kata mendidih yang artinya sudah tak panas lagi. Loh, kok sudah tak panas lagi? Siau bisa diartikan sudah tak panas lagi, dingin kembali, dan lawannya adalah mendidih. Oh iya, iya. Arti siau itu nggak panas lagi, sudah dingin, maka lawannya mendidih. Ya. Kita bukan mencari sinonim, tapi lawan ya, lawan kata. Jadi siau itu sudah dingin, tidak panas lagi, maka lawannya adalah mendidih ya. Kalau mencari beda, kenapa nggak memanas ya? Karena mungkin berhubungan dengan air kali ya. Yang siau ini berhubungan dengan air, jadi tidak memanas. Kalau memanas terlalu luas nanti kali ya. Memuai, membeku. Kalau ini memang pengecohnya sih memanas sebenarnya. Tapi kalau yang berhubungan dengan air ya lebih condong ke mendidih lah ya. Sudah bisa diartikan sudah tak panas lagi, dingin kembali, dan lawannya adalah mendidih. Mendidih itu ya pasti panas kan gitu kan. Tapi terlalu luas kalau panas dia. Yang berhubungan dengan air itu ya. Oke. Ya, kita pilih yang mendidih. Betul jawabannya. Lanjut ke lawan kata berikut. Pemupukan. Ya, ini bahasa-bahasa pertanian ya. Rehabilitasi, reboisasi. Apa ini pengertian? Coba kita lihat. Kalau rehabilitasi itu dilihat dari pengertian kata rehabilitasi, sebenarnya itu pemulihan kedudukan. Pemulihan kedudukan ya, kalau dalam sehari-hari itu ya, pemulihan kedudukan nama pribadi, nama apa namanya? Keadaan nama baik gitu. Gitu ya kalau rehabilitasi dalam konteks ini kehidupan sosial ya. Tapi kalau dalam konteks lain, kalau dalam kesehatan tuh perbaikan anggota tubuh bisa juga rehabilitasi. Ya kan? Perbaikan anggota tubuh misalnya dari yang cacat menjadi normal gitu ya, bentuknya itu rehabilitasi namanya. Itu. Kalau yang B, reboisasi ya, tentu ya. Kalau reboisasi itu kita sudah tahu lah ya, sering sekali di sekolah disebutkan juga penanaman kembali kan. Penghijauan itu reboisasi bisa ya. Kemudian penggundulan tau lah. Renovasi. Kalau renovasi ini ya kita juga sering mendengar kata-kata ini. Itu yang berhubungan dengan peremajaan mungkin ya, peremajaan atau pembaruan kembali, itu renovasi. Kita mau renovasi rumah yang lama, kita renovasi menjadi baru kesannya kan, jadi namanya peremajaan atau pembaruan. Kalau defertilisasi itu yang berhubungan dengan, kalau kita lihat teksnya, defertilisasi ya. Ini kalau dalam konteksnya ini bisa jadi berhubungan dengan pemupukan defertilisasi ini. Oh malah ini bukan, sorry. Ini malah ini beda nih. Yang tidak dimasukkan defertilisasi bukan malah tidak memupuk. Ini lawannya bisa nih. Kalau rehabilitasi kan masih ada perubahan, rehabilitasi ada perubahan, renovasi ada perubahan. Nah pemupukan itu kan ada perubahan. Dia memberikan pemupukan, pengundulan bukan perubahan ya. Jadi ini masih padanan nih katanya. Nah yang beda defertilisasi nih. Karena kalau lihat definisinya, defertilisasi sebenarnya pemupukan merupakan ini ya, menyuburkan ya. Tadi pemupukan menyuburkan dengan rabuk atau pupuk. Dan lawannya adalah keadaan yang tidak subur nih, Arti defertilisasi adalah keadaan tidak subur. Kalau ini kan semuanya ini mengarah kepada penyuburan ya. Kalau penggundulan gimana ya? Kalau penggundulan itu mau mengadakan penyuburan kembali ya, kita ganti ya, ada perubahan lokasi, ada perubahan tanaman yang berbeda gitu kan, ya memulai gitu, ya itulah pemupukan, memulai sesuatu yang baru gitu. Kalau defertilisasi sama sekali tidak, keadaan yang tidak subur, jadi lama dibiarkan gitu, defertilisasi. Ya begitu kalau menurut pengertian saya ini, maka jawabannya defertilisasi, gitu ya. Kita lanjut lagi yuk. Nah, preman. Wow, ini bahasa yang familiar ya sama kita di kalangan pasar ya. Itu preman. Kalau dulu kan orang free man ya, yang kalau bahasa asingnya diikuti dengan orang bebas gitu ya.
Jadi lawannya apa nih? Kalau bebas berarti yang terikat dalam hal apa ya, kedinasan boleh partikular. Kalau partikular itu bukan untuk umum, sesuatu yang bukan untuk umum berarti bukan, nggak bebas dong. Nah, ini bisa jadi lawannya juga nih, ya. Tapi bukan untuk umum, bukan milik diri sendiri, partikular, ya, bukan milik sendiri, ya. Berarti umum dong ya. Kalau bukan milik sendiri, bukan milik diri sendiri, untuk umum dong berarti ini. Ini umum, sorry. Partikular itu bukan untuk umum, bukan milik diri sendiri. Ya, bukan untuk umum, bukan milik sendiri. Jadi ada dua nih partikular. Nah, kita lihat partikular itu apa, ntar ya. Lebih mengarah kepada bukan untuk umum sebenarnya. Nah, apakah sama dengan preman? Kita cek. Mafia. Nah, kita melihat lawannya, bukan sama ya, lawannya. Mafia itu atau punya ketentuan juga kalau mafia ya. Kalau mafia kan dia satu apa ya, geng yang memang mempunyai ketentuan sendiri ya, nggak bebas dia, beda dia. Pengawal, udah jauh. Kita lihat yuk, apa sih lawan katanya? Lawan katanya dinas. Nah, itu saya bilangnya kedinasan. Kalau ini preman kan bebas ya. Preman sama dengan partikular, nanti bebas tadi. Partikular itu bukan untuk umum, tapi bukan milik pribadi juga gitu. Ya, berarti ya, itu konteksnya baik ya. Ya, itu konteksnya. Nah, dalam teks seperti ini, kalau dilihat definisi ya, tidak sedang berdinas, partikular, bukan tentara, tidak sedang berseragam, kepunyaan sendiri, itu partikular tadi. Ya, ini preman sama dengan ini, kesamaannya dengan ini ya. Kalau dinas itu lawannya tentu ya, yang satu bebas, yang satu harus terikat pada sebuah kewajiban, itu dinas. Kedinasan namanya. Ya, kita lanjut. Hirau. Nah, ini sering jadi perdebatan nih. Kalau soalnya sering muncul ya. Kalau saya cari-cari di internet, kata hirau ini jadi perdebatan juga karena ada topik-topik yang mengatakan hirau itu lawan katanya acuh katanya. Tapi kalau dibuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hirau itu tidak punya definisi, tapi mengarahkan kepada kata menghirau, gitu ya, menghiraukan. Nah, kalau menghiraukan, sementara acuh sendiri adalah peduli kan? Bukan, kalau tak acuh nggak peduli gitu ya. Acuh tak acuh, peduli nggak peduli gitu kan. Nah, kalau bahasa acuh tuh mengacuhkan sama berarti. Menghiraukan atau mengacuhkan. Ya memedulikan ya, bukan mempedulikan, sorry. Memedulikan, sama-sama memedulikan. Berarti kalau kita tinjau lebih dalam, hirau itu bukan tidak peduli ya, tapi memedulikan, lupa. Berarti lawannya apa nih? Lupa, enggak, ingat, lalai lah. Kolase, saya nggak tahu kolase itu apa, tapi kita dalihkan konteks ini, acuh, ya, acuh, lawannya. Jadi ya, kalau lawannya kita mencari lawan. Nah, kalau di sini lawannya kan acuh tuh. Sebenarnya ini salah ya, sorry. Ini ada kesalahan sedikit ini. Kalau kolase, sebentar ya, kita pelan dulu. Kolase tadi kita lewati. Kolase itu komposisi artistik katanya dalam Kamus Bahasa Indonesia ya. Komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan. Komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan itu kolase. Kalau sama seperti saya katakan tadi, ini ada dua pilihan yang menjadi problem di lapangan. Kalau ini saya pakai masih yang lama ini ya. Ini kata menghiraukan, mempunyai lawan, mengindahkan atau mengacuhkan. Saya lebih setuju ini lalai. Sorry, ini ada ralat sedikit ya. Nah, saya akan nanti dalam diskusi kita bicarakan ini. Untuk konteks kata acuh itu memedulikan. Hirau itu memedulikan juga. Jadi sebenarnya ini sama. Nah, saya lebih cenderung ke lalai nih. Ya, kita ubah nanti ya, sorry ya. Colong dicatat nanti, bisa di screenshot nanti ya. Ini sebenarnya lebih condong ke lalai. Ini ada kesalahan sedikit ya, maaf ya. Lebih condong ke lalai. Kalau lawan kata, kita bicara lawan kata. Kalau sinonim tadi benar, acuh bisa. Ya, ini tolong diperbaiki untuk satu soal ini. Jadi hirau, acuh ini menghiraukan. Kalau acuh ini sama, memedulikan sama-sama. Ini jadi kalau lawannya kita bicarakan berarti lalai. Nah, ini salah sebentar ya. Oke, saya tadi belum lupa menggantinya. Oke, opas. Gimana dengan kata opas? Opas atau porter ini sama kali ya, sama-sama pengawal gitu ya. Pengawal, prajurit, komandan, pesuruh bisa nih.
Jadi yang lawannya adalah pemimpin. Oke, coba apakah benar? Mari kita lihat. Jawabannya pemimpin, betul. Jadi opas itu pesuruh, tukang jaga, porter, ya itu sama. Kemudian mempunyai arti yang sama dengan opas, jadi lawannya adalah pemimpin. Betul, ya seperti yang saya katakan tadi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Bagaimana dengan kata chaos? Apa chaos nih? Pakai chaos, pakai kaos. Beda. Ini normal, kacau, hancur, labil, agama. Oke, kalau kita lihat dari pengertiannya, chaos itu adalah normal. Ya. Lawannya maksud saya, chaos itu normal, lawannya berarti chaos itu tidak normal ya. Kalau dalam pengertiannya, chaos itu mempunyai arti abnormal. Chaos beda lagi chaos ya. Berarti lawannya adalah normal. Jadi ini tidak normal. Kalau abnormal itu tidak normal ya. Kalau normal itu berarti lawannya normal lah. Chaos itu tidak normal, lawannya normal. Bukan kacau, hancur, labil. Ini bisa juga sih. Tapi dalam konteks yang kalau kacau kan nggak normal semua nih. Ya agama jauh sekali ya hubungannya. Kalau agama sih artinya tidak, agama itu kacau, dia tidak kacau. Nah ini pengertian agama tadi ya. Itu tidak kacau, membentuk sebuah lingkungan yang tidak kacau kalau agama. Ya berarti normal ya, karena kaos sendiri adalah kacau artinya. Ya, tidak normal. Berarti lawannya normal. Baik. Kemudian kasar. Kasar itu ya kalau sinonimnya agama ya, sesuatu yang tidak baik. Konteksnya kalau dilihat dari ini pasti lembut lah ya, halus enggak. Ini bisa jadi sih ya, lembut dan halus masih bisa. Gradasi, kasak, rata. Rata itu memang, tapi yang langsung lah ya. Kalau kasar pasti langsung jawabannya apa? Halus, ini langsung, yang langsung pada kata itu sendiri. Lembut masih ada padanannya, masih mirip-mirip ya. Untuk lawan maksud saya, untuk lawannya. Jadi halus dan lembut itu masih mirip. Bisa jadi lawan kasar, bisa. Tapi yang langsung lawannya itu halus. Yang sudah pasti berlawanan gitu. Ya. Oh ya, saya lupa nih. Kemarin saya mengingatkan tentang antonim itu ada beberapa jenis kemarin tuh ya. Jadi ini teringat dengan kata ini kita. Jadi ada antonim yang berlawanan langsung namanya antonim mutlak. Ada antonim yang berlawanan secara hierarkial. Hierarkial itu masih ada hubungan padanan yang lain. Antonim misalnya gini, lawannya kepala sekolah apa? Wakil bisa, kan masih ada yang lain gitu. Wakil, bisa juga karyawan, kan gitu ya. Nah ini namanya hierarkial. Kalau yang berbeda ada lagi antonim yang berhubungan dengan jenis-jenis warna itu. Jenis-jenis warna juga bagian-bagian dari antonim. Misalnya, kan belum tentu sebenarnya putih lawannya hitam kan. Jadi itu kemutlakan jadi. Kalau bukan kemutlakan jadinya, jadi hitam itu bisa hijau lah, bisa merah kan gitu kan. Nah ini juga antonim, tapi bukan yang mutlak gitu. Ya ada juga kekerabatan ya. Antonim kekerabatan itu berhubungan dengan apa? Yang tadi itu untuk anggota keluarga. Ya bapak ya kemarin soalnya ya. Bapak lawannya ibu. Belum tentu. Bisa anak juga kan. Lawan katanya mau saya. Bukan berantem ya. Nah konteks ini yang disebut dengan keantoniman. Yang jenis-jenis keantoniman itu. Jadi ini juga perlu dikuasai ya. Dalam pilihan-pilihan seperti ini juga perlu dikuasai. Nah loh, nanti jadi gimana kalau mencarinya? Kita lihat aja. Apakah dia mau yang mutlak langsung? Lihat pilihannya langsung. Kalau pilihan antonimnya ada yang mutlak, langsung yang mutlak itu aja lebih bagus. Itu yang lebih benar. Karena pilihan-pilihan ini kan bisa jadi kan. Kalau lembut bisa jadi lawannya kasar kan. Tapi kita mencari yang mutlak untuk hal yang berantonim seperti ini. Ya, kita perlu logika yang tepat gitu. Ya. Ya, ini kasar, tidak baik buatannya, tidak rata, tidak lemah lembut, tidak halus kan bisa aja nih rata ini kan lawannya kan. Yaitu namanya lawan kata yang berhubungan dengan hubungan yang lain bisa gitu. Tapi kalau kita mau mencari antonim saya tekankan sekali lagi, yang pasti mutlak lawannya. Kalau ada pilihan-pilihan seperti ini ya, yang mutlak jadi lawannya gitu. Ya itu dia. Kemudian perlop, apa nih perlop ini? Yang ada perlopes ya. Perlop.
Nah, kalau kita lihat dari kata perlob itu sendiri, apakah absen, apakah datang, ataukah yang lain, ini kita bisa lihat nanti artinya dalam kamus tuh. Kalau dilihat kata perlob itu sebenarnya cuti atau berhenti bekerja dalam beberapa lama, itu perlob. Wah, ini kata yang baru ya pasti ya, yang kita dengar. Saya juga baru mendengarnya untuk konteks seperti ini, tapi setelah saya tahu, oh ini selain dari kata cuti bisa saya bikin istilah perlob ini. Nah, bisa jadi padanannya nanti lihat ya, ada bisa Pak ini jadikan padanan kata atau kata-kata yang bersinonim, bisa aja. Dia bikin perlob sinonimnya apa? Nah, ini nanti kita lihat nih, kata cuti bisa ya kan? Ya, atau berhenti bekerja. Nah, ini padanannya yang sama, tapi kalau lawan katanya tentunya bukan lagi cuti. Mana ini kita lihat? Kerja lah ya pasti ya. Ini padanannya. Kalau satu cuti tidak bekerja berarti kerja. Perlob ya lawannya. Jadi persamaannya cuti. Oke? Lanjut. Bagaimana dengan timpang ya? Timpang ya kan nggak seimbang ya, nggak sama ya kan. Pincang sama masih. Seimbang oh beda. Benar sama sempurna ya pastilah yang B ya. Coba kita cek. Betul ya? Timpang diartikan tidak seimbang, ada kekurangan atau berat sebelah. Itu timpang. Oke ya. Kita lanjut lagi. Leco, cebol, kate ya, orang kecil kate ya. Mungil, kerdil, raksasa gitu ya. Ini kecil, tapi leco itu sendiri apa? Leco adalah raksasa. Wah, berarti lawannya sorry, itu lawan katanya, sorry. Leco berarti kecil ya. Ya, ini dalam konteks leco sama dengan kerdil atau cebol ya. Ya, kecil atau cebol itu berarti leco. Wah, ini punya kata baru kita dengan leco. Ya, jadi yang lawannya berarti raksasa besar. Kalau ada kata besar lebih tepat raksasa lah ya, karena leco itu kecil tadi. Ya, kita lanjut. Gentar, berani, takut, ragu, malu, tantang. Oh, kalau ini langsung lah ya. Kalau lawan dari gentar itu pasti ya takut lah mungkin ya. Nggak mungkin ragu bisa juga sih. Coba kita cek mana jawabannya. Berani, wah ternyata berani. Tapi kalau gentar itu takut ya, takut gentar. Kesamaannya ternyata kalau lawan katanya ya pastilah berani ya. Ya sorry tadi saya pikirkan dari kesamaan ya, ternyata yang kita bahas sekarang antonim ya, perlawanan kata atau perlawanan makna kata. Ya gentar artinya takut, berarti lawannya adalah berani tentunya. Jawabannya yang A, betul? Kita lanjut lagi yuk, kapabel. Ini kapabel apa nih ya? Kapabel dalam teks konteksnya ya, itu kalau dilihat dari artinya, kita cek dulu artinya. Kapabel itu pandai, cakap, sanggup, lawannya pastilah bodoh ya. Itu benar jawabannya dodol ya. Bodoh. Ya, tidak pandai atau bodoh. Karena arti kapabel bisa nanti kalau dilihat dari sinonimnya, kamu cek nanti sinonimnya, bisa dari cakap, sanggup, pandai itu. Nanti siapa tahu ini diubah, diputer, ya kan? Mencari sinonim, bukan mencari lawan kata. Tapi dua-duanya harus tahu ya. Intinya pokoknya kalau kapabel itu orang-orang yang kapabel ya, punya kepintaran, punya kecakapan. Nanti lawannya bodoh. Ya. Kita lanjut ke gugur. Nah, gugur ini sudah pasti ya. Ini sama masih ya, rontok, masih berhubungan. Tunas lawannya bisa salju. Bentar ya. Jatuh bisa masih, tumbuh bisa masih. Kalau tumbuh lah lawannya, karena gugur pasti lawannya. Coba kita cek jawabannya. Tumbuh ya, karena gugur itu tidak tumbuh tentu. Gugur sama artinya dengan jatuh dan berjatuhan, runtuh, mati atau dalam pertempuran itu ya. Ya, jadi lawannya adalah tumbuh tentunya. Lanjut ke reaksi. Reaksi itu daya tolak, penggabungan, penarikan, daya tarik, skema. Untuk yang lebih tepat jawaban reaksi itu adalah daya tolak lawannya. Karena reaksi itu menggunakan definisi seperti ini. Reaksi sama dengan tenaga tarik, menarik ya. Atau sering juga disebut dengan daya tarik. Ya, daya tarik, menarik itu kesamaannya, maka
perlawanannya adalah daya tolak. Kita lanjut ke naas. Naas itu sesuatu yang bisa rugi ya. Tapi lawannya kita cari ya. Naas bisa celaka juga. Naas, tapi bukan untung, bukan baik. Nah, kita ngeliat yang sudah pasti mutlak naas itu apa? Lawannya tentunya untung, karena rugi selamanya. Ya. Jadi kalau lihat definisi naas adalah diartikan nasib sial. Jadi lawannya adalah untung. Wah, di lawan antonimnya mutlak tentunya kita cari ya. Ya, itu. Kemudian kita lanjut ke padanan logika kata nih. Saya sedikit versi yang ketiga ini harus saya jelaskan sedikit ya. Kemarin tuh nggak saya jelaskan. Nah, sekarang analogi itu apa sih? Mari kita cek dulu sebenarnya. Pada soal analogi ini kita perlu trik ya, seperti yang saya katakan, kita perlu trik cepat untuk mencarinya. Ada 3 hal yang perlu kita tahu. Kamu nanti perlu mengetahui ini lebih dalam. Ada 3 hal. Yang pertama gini, saya bacakan dulu ya. Pada soal analogi dituntut kemampuan untuk mencari padanan hubungan antara soal dengan jawaban. Ya, antara soal dan jawaban. Pada tipe soal ini, kemampuan nalar mutlak diperlukan untuk menemukan hubungan yang sama, serupa pada pasangan kata pada soal dan jawaban. Langkah untuk menemukan hubungan tersebut adalah dengan mencoba kata yang cocok digunakan pada kedua pasangan kata pada soal maupun pada jawaban. Cara pertama begini, coba kita cek ya. Kombinasi bentuk soal analogi ada 3 jenis. Yang pertama, diketahui pasangan pertama, kemudian ditanyakan pasangan keduanya. Diketahui pasangan pertama, kemudian ditanyakan pasangan keduanya. Contoh, kita langsung ke soalnya. Fiktif fakta, dagelan, sandiwara, dongeng, peristiwa, dugaan, rekaman, data estimasi, rencana, proyeksi. Mari kita lihat pembahasannya. Padanan yang digunakan adalah sifat. Fiktif adalah fakta yang tidak benar-benar terjadi. Ya kan, itu jadinya kan. Jadi kalau diketahui pasangan pertama, kita tanya ke pasangan keduanya. Kalau pasangan pertama fiktif yang tidak bisa terjadi, fakta itu yang benar-benar terjadi. Maka yang tepat adalah dongeng dan peristiwa. Dongeng tidak bisa tidak terjadi ya, tidak tepat. Peristiwanya nggak benar-benar terjadi maksud saya. Kalau dia peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, itulah padanannya. Logika padanannya. Nah, kemudian versi yang kedua, diketahui pasangan pertama dan salah satu kata dari pasangan kedua. Jadi kita ketahui pasangan pertama dan salah satu kata dari pasangan kedua. Contoh soal ya. Kita cek dulu. Rumput pasangan lapangan. Maka bintang pasangannya apa? Tentu ya, kalau rumput itu ada dasar, lapangan, ya. Kalau bintang pasti ada berhubungan dengan langit, tempatnya. Mari kita lihat. Jadi padanannya yang digunakan adalah asosiasinya rumput bisa ditemukan di lapangan, bintang bisa ditemukan di langit. Nah, gitu cara yang kedua. Cara yang ketiga, diketahui hanya salah satu kata pada dua pasangan. Salah satu kata pada pasangannya. Coba kita ketahui yang pasangan. Ini 3 versi yang berhubungan dengan logika kata ini harus kamu kuasai. Musyawarah berhubungan dengan sebagaimana berhubungan dengan lulus. Coba. Kata rapat berhubungan dengan tamat, berhubungan, jadi kata musyawarah berhubungan dengan rapat. Bisa ya? Lulus bisa berhubungan dengan tamat. Oke. Berembuk kuliah. Enggak. Diskusi tugas. Mufakat ujian. Ujian bisa dengan... Oh ya, musyawarah bisa berhubungan dengan mufakat. Ini lebih dekat ya. Dan lulus bisa berhubungan dengan ujian. Ujian dulu baru lulus. Ya bisa. Maka lebih tepat yang D itu. Padahal yang digunakan adalah fungsi musyawarah diadakan untuk mencapai mufakat. Ujian diadakan untuk mencapai. Oh, mencapai. Kata mencapainya. Diketahui salah satu kata pada kedua pasangan mencapainya. Ya. Ya, berikutnya berhubungan dengan kata siang dan titik berhubungan. Kita masuk ke sini. Ya, langsung kita pakai cara ini. Ya, apa yang berhubungan dengan siang sebagaimana titik berhubungan dengan? Nah, yang berhubungan dengan siang itu kalau kita lihat pembahasannya padanan yang digunakan dalam urutan. Ya, berhubungan dengan kata itu berhubungan dengan kata urutan. Jadi padanan yang digunakan adalah urutan. Siang terjadi setelah pagi, maka huruf kapital yang digunakan dalam teks itu jawabannya adalah mengawali kalimat setelah tanda titik. Ya, mengawali tanda kalimat secara titik. Jadi jawabannya yang tepat adalah ini ya, pagi huruf kapital, sore bacaan, ini maksudnya pagi, awalnya huruf kapital titik yang gitu kan di awal itu. Maka jawabannya A ya. Kita lanjut lagi. Kompor. Nah, padanannya apa nih? Jawaban kipas angin ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pengertiannya, kompor membutuhkan api untuk bisa berfungsi. Sementara kipas memerlukan angin agar berfungsi. Ya kan?
Ya, kita memerlukan api lah. Kompor itu digunakan untuk memerlukan api. Kipas itu digunakan untuk memerlukan angin. Masih sama ya. Itu padanan logikanya daripada yang lain ini. Kita cek lagi jawaban yang berikutnya. Soal berikutnya maksud saya bawang dan siung. Nah, bawang ada lapisannya namanya siung. Kalau telur hitungannya butir ya. Buku lembar. Oke, masih bisa kain meter, pakaian kodi. Oke, kita cek. Jawaban telur butir. Ini lebih tepat daripada yang lain ya. Bawang dihitung dengan siung, sedangkan telur dihitung dengan butir. Sama-sama nggak ada kata hitung. Kalau buku dihitung dengan lembar, enggak lah. Buku dihitung dengan satu paket gitu ya. Kain dihitung dengan meter, enggak. Kain dihitung dengan meter. Bisa jadi ini ya. Bahan ya. Kain dihitung dengan bahan dihitung dengan meter. Pakaian dengan per kodi. Kodi itu artinya ini ya. 20... Oke, satuan 2 potong itu kodi, per kodi. Ya, satuan jumlah 2 potong itu, kodi itu. 20 maksud saya, sorry. 20 potong itu kodi ya. Satuan kata 20 kodi, 20 potong kodi itu. Ya. Ini lebih tepat dengan telur. Oke. Kita lanjut belajar pandai. Nah, ini padanannya dengan berpikir arif, ya kan? Itu padanannya lebih tepat. Jika belajar kita akan menjadi pandai ya. Jadi jika berpikir dengan arif ya, jika banyak belajar kita akan menjadi pandai. Itu konteksnya. Ya, jawabannya dodol yang tepat dengan kata itu. Padanannya. Banyak berpikir kita bisa menjadi arif. Ya, belajar pandai, berpikir arif gitu ya. Banyak berpikir menjadi arif. Piano, organ, drum, gitar, kunci, pedal, senar, pipa, nada, not. Kayaknya kalau piano kan ada tempat ya yang namanya organ sama ya. Ada piano, ada organ. Maksudnya jenis alat yang sama gitu. Nah, kalau nada jenis alat yang sama dengan apa? Not bisa. Drum, oh jauh dengan gitar ya. Kunci dengan pedal. Coba benar nggak ini? Kita cek. Iya, nada. Padanan katanya bisa not ya. Piano mirip dengan organ, sedangkan nada mirip dengan not. Nah, itu logika kita. Oh, ini langsung dia jawabannya. Mari kita lihat. Nelayan perahu, jawabannya petani dan traktor. Jadi kalau kita lihat definisinya, nelayan tuh menggunakan perahu untuk bekerja, sedangkan petani menggunakan traktor. Nah, kayak gitu ya, sama alat yang digunakan oleh satu hal ya. Kita lanjutkan. Pantai, resort, bukit, laut, hujan, basah, gunung, villa, laut pesiar, gunung, bukit. Nah, mari kita lihat apa nih. Jawabannya adalah gunung. Ya, gunung dengan villa ya. Kenapa? Ya, berhubungan dengan hal-hal puncak gitu ya. Berhubungan dengan hal puncak. Resort berada di pantai, sedangkan villa berada di pegunungan. Hal yang puncak ya. Ya, berhubungan dengan tempatnya, daerahnya. Kemudian kita cek humor atau komedian. Humor bukan atau ya. Humor padannya dengan komedian. Nah, klimaks padannya dengan drama. Memori padannya dengan amnesia. Perceraian dengan padanan pernikahan? No ya. Heroisme berjalan dengan epic. Nah, ini bisa nih. Hero pahlawanan. Epic itu, kalau epic itu kepahlawanan. Sama tuh, heroisme masih padan nih banget. Sintaksis kata. Sintaksis bisa hubungan dengan kalimat. Jadi kalau lebih tepat nih heroisme kayaknya. Coba kita cek. Benar ya. Jadi heroisme atau epic itu humor dihasilkan dari komedian, sedangkan heroisme dihasilkan dari epic. Epic itu kepahlawanan tadi ya. Ya itu kepahlawanan epic atau epos biasa itu namanya. Geologi ilmu, oke. Kimia senyawa, teori praktik atau praktik ya sebenarnya penulisannya. Biologi laboratorium. Nah, geologi itu ilmunya, kimia itu senyawanya, bisa nggak? Teori itu praktiknya enggak ya? Biologi laboratoriumnya enggak. Beringin itu pohonnya, astronomi galaksi. Coba kita cek. Jawabannya adalah beringin ada pohonnya. Jadi tempatnya adalah pohonnya. Ya, sama seperti geologi, tempat ilmunya adalah geologi. Geologi itu bahannya, ini itu ilmunya. Beringin itu pohonnya, bisa yang induknya ya. Nah, kalau definisinya geologi adalah sebuah ilmu dan beringin adalah sebuah pohon. Iya, betul. Bisa ya. Kemudian umur padanannya tahun dan ilmu nilai. Nah, jadi kalau kita lihat dari umur itu
sama dengan usia ya. Usia tuh berhubungan dengan tahun-tahun. Ya, kalau ilmu berhubungan dengan nilai, jam berhubungan dengan detik, kecepatan dengan jam, kertas, helai, air, minum. Coba kita lihat apakah yang berhubungan dengan hal ini. Maka kita lihat jawabannya kertas, helai. Umur dihitung per tahun, sedangkan kertas dihitung per helai. Nah, gitu ya. Jadi kertas dihitung helai, umur dihitung per tahun. Oh ya, bisa nih. Jadi jawabannya betul, dodol. Kita cek lagi intensitas atau frekuensi. Intensitas hadiah, penghargaan, jarak jauh, jumlah atau tas intensitas ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya penghargaan, penghormatan. Apa? Intensitas mempunyai makna hampir sama dengan frekuensi. Ya, begitu juga pula dengan penghargaan mempunyai makna hampir sama dengan penghormatan. Jadi jawabannya lebih tepat yang B ya. Kita lihat logikanya. Mobil bensin berarti ada mobil, ada bahan ya, dan bahan bakar. Pesawat terbang propeller dengan bahan bakarnya. Motor solar, makanan, semua aja. Coba kita cek jawabannya. Kalau kita lihat dari jawabannya, manusia ya makanan lah, ya kan? Sama seperti mobil, ya makannya bensin gitu ya. Ya, itu mobil membutuhkan bensin dan manusia membutuhkan makanan. Baik, demikianlah tentang pertemuan kita kedua tentang intelijensia umum ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagimu. Nanti boleh ditanyakan pada saat kita diskusi nanti ya. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf, dan semoga bermanfaat untukmu dan capailah keberhasilan dengan baik. Jangan lupa terus berdoa. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Sampai